Halo, saya Salwa Alkarina Lastomi dengan NIM 2024 Hari ini saya akan berbicara dengan masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa hingga pekerja kantoran, untuk menanyai pendapat mereka tentang relevansi demokrasi sistem pemilihan langsung di Indonesia saat ini dengan sila keempat dalam Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwa sila keempat dalam Pancasila itu berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Akan tetapi, apakah sistem pemilihan langsung di Indonesia saat ini masih menerapkan atau masih relevan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat tersebut? Mari kita dengar pendapat masyarakat. Saat ini saya sedang bersama dengan salah satu mahasiswa. Boleh perkenalkan diri, Kak? Nama saya Anissa. Halo, nama saya Ubaidah Lutfia Zain. Nama saya Akila. Hai, nama saya Talita. Halo, nama aku Nuradiza. Oke, baik Kak. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini Indonesia kan menerapkan sistem pemilihan langsung ya. Apakah menurut Anda sistem pemilihan langsung yang di Indonesia saat ini masih relevan dengan sila keempat Pancasila? Dalam pendapat saya pribadi sih, pemilihan umum di Indo ini udah rata ya, Mas. Jadi rata ke semua wilayah di Indonesia. Jadi kalau sudah saya bilang ini relevan dengan Pancasila, terutama sila keempat. Saya sedikit tidak relevan ya. Soalnya tuh di pemilihan presiden yang kemarin itu terdapat beberapa kecurangan dari salah satu paslon dan itu menurut saya nggak sesuai sama sila keempat Pancasila. Kalau menurut saya sih nggak relevan ya dengan isi dari sila keempat ini yang berisi pentingnya itu musyawarah. Sedangkan pemilihan langsung itu dilihat dari suara terbanyak, tidak ada proses diskusi atau mufakat, tidak seperti yang dimaksud yang ada di dalam Pancasila. Apalagi sekarang banyak penyelewengan kekuasaan dan politik uang. Paslon yang ingin menang, mereka bisa saja menghalalkan segala cara agar mereka bisa mendapatkan suara terbanyak. Misalnya dengan membayar rakyat agar memilih paslon tersebut. Kalau begini masyarakat akan memilih dengan iming-iming uang, bukan berdasarkan kualitas calon pemimpin. Paslon akan memanfaatkan orang dengan ekonomi kurang mampu agar memilih mereka dengan iming-iming uang. Dengan begitu kesenjangan ekonomi di Indonesia tidak akan terselesaikan. Paslon yang akan terpilih nanti pasti akan membiarkan ekonomi dalam keadaan buruk agar bisa dimanfaatkan kembali. Dengan begitu tidak terkandung dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Menurut saya sih masih relevan ya, karena kan rakyat sendiri yang memilih wakil rakyat itu. Jadi sudah pasti pilihannya itu sesuai keinginan rakyat itu sendiri. Lebih adil. Menurut saya kurang relevan ya, soalnya beberapa kali pemilu tuh sering memicu konflik perpecahan di masyarakat, apalagi pas pemilihan presiden kemarin. Bahkan sampai sekarang masih ada aja orang yang membeda-bedakan orang lain berdasarkan pilihannya, jadinya merusak hubungan di masyarakat. Padahal kan Pancasila mengajarkan persatuan dan kebijaksanaan. Harusnya masyarakat bisa bijak dalam berekspresi dan menghargai pendapat orang lain. Mereka punya hak untuk memilih paslon mereka sendiri. Jadi kita nggak bisa maksa orang untuk memilih paslon yang sama dengan kita. Tadi kan kata kakak relevan ya, masih sejalan gitu. Apakah ada dampak yang kakak rasakan dari sistem pemilihan langsung ini? Dampak paling nyata yang dirasakan oleh saya maupun semua orang sih, yang pastinya dalam pemilihan umum ini kita kan memilih presiden secara masing-masing menurut kayak keinginan masing-masing. Jadi ketika presidennya dipilih berarti ya presiden itu ya banyak pemilih Sesuai sama keinginan. Menurut Kak Ubay, apakah ada sistem yang lebih cocok untuk diterapkan di Indonesia saat ini? Menurut saya sistem pemilihan umum di Indonesia saat ini tuh udah pas banget ya, karena kekuasaan itu kan ada di tangan rakyat dan rakyat Indonesia itu bebas memilih pemimpinnya saat ini. Terus kalau misalkan ganti sistem itu belum tentu bisa menghilangkan permasalahannya. Jadi ya lebih baik itu menghilangkan sumber permasalahannya, orang yang bikin masalah itu jadi lebih teratasi daripada mengubah sistem.
Menurut Kak Ashila, apakah pemilihan langsung saat ini efektif dalam memilih pemimpin yang berkualitas? Menurut saya sih efektif ya, karena biasanya kita memilih sesuai visi misi mereka, atau saat mereka debat kan, jadi kita bisa nonton tuh gimana yang sesuai sama harapan kita dan gimana. Jadi hasilnya sih semoga sesuai sama harapan kita, rakyat sendiri. Menurut Kak Hajiza, apakah pemilihan langsung dapat mencerminkan aspirasi rakyat? Sebenarnya bisa kalau para petinggi atau calon pemimpin itu mendengarkan aspirasi rakyat. Toh rakyat pun diberi kebebasan untuk memberikan aspirasi. Akan tetapi para petinggi dan calon pemimpin sekarang itu kebanyakan menolak aspirasi dari rakyat. Mungkin tidak dilihat dari sirah, tapi bisa dilihat dari tingkah dan sifat. Mereka menjelaskan bahwa mereka menolak untuk mendengarkan aspirasi rakyat. Banyak faktor yang membuat mereka seperti itu. Salah satunya adalah praktik politik uang, praktik suap. Sekarang banyak bisa ditemukan orang-orang juga mau melakukan hal tersebut, padahal praktik ini tuh jelas melanggar nilai-nilai Pancasila. Menurut kakak, bagaimana kakak memilih pemimpin yang berkualitas gitu? Apakah ada karakteristik khusus? Saya tuh kalau untuk karakteristik nggak ada ya. Saya tuh ngelihatnya dari cara mereka bicara, terus cara mereka menanggapi sebuah masalah, dan biasanya itu bisa dilihat di dalam debat yang disiarkan di TV-TV ya. Terus biasanya di debat tuh mereka membacakan visi misi. Nah, di visi misi itu kita bisa tahu karakteristik dari para paslon. Di dalam debat itu juga kita bisa mengetahui nih, apakah mereka baik dalam menanggapi sebuah pertanyaan, dan juga apakah etika mereka itu bisa terlihat di sana. Itu jadi poin plus bagi saya kalau menaati peraturan debat dan etikanya baik. Menurut Kak Talita, apakah sistem pemilihan langsung saat ini tuh sesuai dengan asas pemilu, yaitu luber jurdil? Menurut saya pemilihan langsung saat ini tuh sebagian besar ya sudah relevan sama asas pemilu, seperti asas langsung dan umum. Pemilih itu bisa memberikan suaranya secara langsung dan tanpa perantara atau diskriminasi. Beberapa lainnya itu kurang sesuai, kayak asas bebas, rahasia, jujur, dan adil. Masyarakat dengan bebas mengumbar paslon yang mereka pilih, bahkan ada juga yang merendahkan pilihan orang lain. Terkadang ada juga pengawasan dari pihak tertentu yang membuat pemilih merasa tidak bebas dalam memilih paslon yang mereka inginkan. Apakah ada pesan atau harapan untuk Indonesia di masa depan nanti? Yang pastinya sih ya, untuk pemilihan umum yang pertama itu nggak ada sama sekali campur tangan dari orang luar yang nggak ada berkepentingan di pemilihan umum ini, kayak seperti manipulasi. Kayak berharap semoga ya lebih jujur, transparan, sama ya itu tidak ada campur tangan dari orang lain. Harapan saya sih semoga pejabat di Indonesia atau petinggi di Indonesia itu bisa menjalankan pemerintahan dengan baik dan adil, bisa memanfaatkan peluang mereka agar Indonesia bisa menjadi lebih baik. Biar pemerintahan di Indonesia berjalan secara adil dan transparan. Masyarakat juga harus baik perbedaan pendapat yang saat pemilu. Ya semoga aja sih Indonesia bisa lebih baik dan ekonomi juga bisa semakin baik. Semoga sistem pemilihan Indonesia semakin membaik, lebih ke arah yang positif, tidak ada kecurangan ataupun campur tangan dari pihak manapun, pure hanya suara dari rakyat. Semoga pemerintah Indonesia saat ini dan di masa yang akan datang dapat menjalankan demokrasi Pancasila sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan oleh para petinggi-petinggi negara. Semoga Indonesia semakin maju dan sukses ke depannya. Demikian pendapat yang disampaikan oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari mahasiswa hingga pekerja kantoran. Sebagian dari mereka menilai bahwa demokrasi sistem pemilihan langsung sudah tidak lagi relevan dengan sila keempat Pancasila, dikarenakan banyaknya pelanggaran yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila tersebut. Sebagian lainnya lagi berpendapat bahwa sistem pemilihan langsung ini masih relevan dengan sila keempat Pancasila. Saya harap pendapat-pendapat ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah agar pelaksanaan demokrasi sistem pemilihan langsung di Indonesia tetap relevan dengan prinsip-prinsip Pancasila, khususnya sila keempat.
Saya Salwa Alkarina Lastomi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.